Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah soal perpuluhan di zaman sekarang ya. Ada kiriman renungan harian 7 hari nih yang fokus ke situ. Iya, menarik nih topiknya. Kelihatannya sumber ini mau gali lebih dalam soal makna, tantangan, sama relevansinya buat kita-kita sekarang. Betul, jadi misi kita kali ini ya nyaring intisarinya lah. Mau lihat gimana sih cara pandang soal memberi ini bisa diubah, terus dampaknya apa buat kita pribadi, secara spiritual juga. Oke, siap. Siap ya. Oke, ayo mulai. Salah satu yang langsung gimana ya ngeh gitu dari renungan ini, idenya itu loh, kalau perpuluhan itu bukan soal kita ngasih duit kita. Tapi lebih ke mengembalikan sebagian kecil dari yang emang udah punya Tuhan gitu. Nah, itu dia. Dan ini penting ya, bukan cuma main kata-kata doang, ini beneran ngubah cara mikirnya. Iya kan? Kalau kita beneran percaya gitu ya, semua berkat gaji kita, sehat kita, skill kita, itu datangnya dari Dia. Ya kayak yang diingetin di Tawari itu, nah 10% itu jadinya bukan punya kita yang hilang. Oh, oke. Tapi bagian kecil dari miliknya yang kita kelola lah, terus kita balikin sebagai tanda, yaitu tadi pengakuan sama syukur. Nah, syukur bukan kewajiban. Itu kayaknya kata kunci banget ya di awal-awal renungan ini. Bukan transaksi bisnis gitu kan. Bukan yang oke, saya kasih 10% Tuhan wajib nih balas lebih banyak. Tepat sekali. Sumber Anda nih nekenin banget kalau ini respons hati. Kenapa? Ya karena kita udah diberkati duluan. Udah dapat keselamatan, pemeliharaan, sehari-hari, macam-macam lah. Iya. Rasa terima kasih inilah yang jadi inti memberi dengan sukacita. Miriplah sama semangat di Mazmur atau yang Paulus bilang ke jemaat Korintus soal rela hati, bukan karena, aduh kepaksa gitu. Sikap hati jadi nomor 1. Terus ada yang menarik nih, di Maleakhi itu kan ada ajakan buat menguji Tuhan soal ini. Kedengerannya agak gimana gitu ya, berani banget. Iya juga sih kalau dibaca sekilas. Tapi renungan ini ngasih sudut pandang lain, bukan nantangin Tuhan, tapi lebih ke kita merespons undangannya buat percaya sama pemeliharaannya. Oh, jadi kayak latihan iman yang praktis gitu ya? Bisa dibilang gitu, latihan percaya. Dan latihan ini langsung dihadapin sama tantangan zaman now. Nah ini dibahas di hari ketiga renungannya. Iya, ini relevan banget nih. Rasa takut kurang, ya kan? Tekanan cicilan, gaya hidup yang kadang kebablasan. Nah, di sini perpuluhan jadi menarik banget posisinya. Betul. Dilihatnya sebagai semacam pernyataan iman yang aktif gitu, melawan rasa takut itu. Pernyataan iman ya. Jadi kita kayak ngomong sumber gue tuh Tuhan, bukan cuma gaji bulanan. Gitu kali ya. Saya suka tuh pas dikaitin sama janji Tuhan bakal mencukupkan kayak di Filipi itu. Nah, iya. Dan kalau ditarik lagi ke gambaran yang lebih gede, ini jadinya soal prioritas. Renungan Anda kan nyebut soal ajaran Yesus di Matius, cari dulu kerajaan Allah. Oh iya, benar. Perpulungan ini jadi cara konkretnya. Kita menempatkan Tuhan sama urusannya itu di awal daftar pengeluaran, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Ini latihan percaya deh sama keuangan kita. Oke, jadi udah paham nih motivasinya, prioritasnya. Terus pertanyaan selanjutnya, duitnya ini kemana sih? Sumber Anda jelas bilang buat dukung rumah Tuhan. Ya, dan rumah Tuhan ini dijabarin lagi secara praktis sama renungan itu. Maksudnya, ya buat biaya operasional gereja lokal kita, buat dukung misi, buat menopang pelayan Tuhan, terus juga buat program-program sosial atau penjangkauan. Jadi bukan sekedar ngasih duit terus lepas tangan gitu ya? Itu bukan. Justru kita jadi mitra. Jadi rekan sekerja Tuhan dalam pekerjaannya yang lebih luas. Kita jadi ikut terlibat langsung. Konsep investasi surgawi yang dari Matius itu juga diangkat ya. Jadi ini bukan cuma buat kebutuhan gereja sekarang aja, tapi efeknya jangka panjang, abadi gitu. Benar. Dan menariknya lagi nih, manfaatnya itu balik juga ke kita yang memberi. Renungan ini nunjukin gimana memberi rutin itu bisa bantu kita lepas dari cengkeraman materialisme atau cinta uang. Wah, iya juga ya, yang katanya akar kejahatan itu kan? Nah itu, sekaligus ini cara buat nyelarasin hati kita sama apa yang penting buat Tuhan. Kan kata Yesus, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi ini soal hati juga. Satu lagi nih poin penting dari bagian akhir renungan ini, yang menurut saya oke banget. Perpuluhan itu bukan garis finish, malah dibilang kayak garis start, fondasi gitu. Persis.
Jadi kayak dasar buat bangun gaya hidup yang lebih luas lagi soal kedermawanan. Sejalan sama semangat sukacita tadi, prinsip ngasih yang pertama dan terbaik ini bisa jadi pola pikir kita. Nggak cuma soal duit aja. Wah, ini jadi mikir ya. Gimana kalau prinsip perpuluhan ini kita terapin juga ke waktu kita? Atau talenta kita? Kayaknya renungan ini ngarah ke sana deh. Pas nyinggung soal mempersembahkan seluruh hidup, kayak di Roma itu. Iya betul, mengarah ke komitmen yang lebih utuh. Dan di akhir, ada ajakan buat bikin komitmen baru. Tapi bukan karena paksaan atau rasa bersalah ya. Tapi karena pemahaman baru ya. Nah, itu dia. Karena kita jadi ngerti, oh perpuluhan ini tindakan iman. Ini ungkapan syukur dan sebuah kehormatan loh bisa jadi rekan sekerja Allah, pinjem istilah Paulus di Korintus. Jadi setelah kita bedah 7 hari renungan ini, intinya apa nih buat Anda yang dengerin? Kelihatannya sumber ini ngasih pandangan yang kaya banget ya soal perpuluhan. Jauh lebih dari sekedar angka 10%. Ini nyentuh soal sikat hati kita, prioritas hidup kita, cara kita ngelawan rasa takut soal duit, dan gimana kita bisa ikut ambil bagian dalam pekerjaan yang lebih besar. Iya. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dari deep dive kita kali ini. Coba bayangin deh, kalau prinsip memberi yang pertama dan terbaik ini Anda coba terapin secara sadar minggu ini. Tapi bukan ke uang ya? Bukan ke uang, tapi ke satu area non-finansial. Misalnya, 30 menit pertama waktu fokus Anda pas pagi-pagi. Atau energi kreatif Anda pas ngerjain sesuatu. Atau mungkin perhatian penuh Anda pas lagi dengerin curhatan orang. Menarik. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal Anda amati atau rasain? Nah, itu mungkin sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.